Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Seorang sopir angkutan online atau taksi online berinisial HO, 54 tahun, diamankan Satreskrim Polresta Bogor Kota atas laporan pencabulan kepada penumpangnya yang juga karyawan home care berinisial EA, 47 tahun. Dari hasil pemeriksaan awal penyidik Satreskrim Polresta Bogor Kota, dugaan pencabulan tersebut dilakukan sopir taksi online seusai memandikan korbannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Lingga Arfian di sana. Halo, selamat sore Lingga. Ya, sore Firda. Lingga, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi peristiwa pencabulan sopir taksi online kepada penumpangnya ini? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, saya informasikan bahwa beberapa hari lalu Polresta Bogor Kota menerima pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya terkait adanya laporan dari seorang penumpang taksi online di wilayah Jakarta. Peristiwa itu bermula ketika korban berinisial EA ini memesan taksi online dari Pasanggerahan menuju Kebayoran Lama. Namun pada saat itu terjadi perbincangan yang kemudian hingga korban diantar hingga ke Pasar Parung. Kemudian di sana juga korban sempat pelaku sempat memberi kembang dan setelah itu mengantar ke rumahnya. Di rumahnya tersebut pelaku memandikan korban dengan kembang. Hal itu didasari karena saat di mobil pelaku ini berkata bahwa korban diikuti oleh jin ataupun makhluk halus sehingga perlu dilakukan ruqyah. Pelaku ini berbicara bahwa dia tidak bisa melakukan ruqyah, namun dia bisa melakukan pembersihan karena dia bisa melihat makhluk halus. Kemudian korban setuju dan dimandikan di itu. Namun ketika itu rupanya itu hanya modus dari pelaku tersebut untuk melakukan aksi cabulnya itu. Seperti itu, Firda. Bagaimana kemudian untuk kesaksian atau pengakuan dari pelaku sendiri selesai saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, Liga? Ya, Firda, dari pengakuan pelaku sendiri, pelaku sempat memutar arah ataupun melakukan jalur lain karena jalur yang dituju itu macet, sehingga selanjutnya pelaku ini membawa korban ke area Pasar Parung sebelum akhirnya ke rumah. Nah, di jalan itu pelaku mengaku sempat akan menurunkan korbannya di tengah jalan, namun korban menangis karena memang bercerita tentang selalu ingat dengan mantan suaminya. Nah, di situ pelaku kemudian memiliki niat untuk memandikan korban itu dengan cara berpura-pura bisa melihat makhluk halus, yang kemudian korban membeli kembang karena memang pada hari itu kebenaran malam Jumat. Di sana pelaku memandikan korbannya dengan pakaian lengkap, namun hanya 3 gayung saja karena di rumah korban sendiri ada anaknya, sehingga setelah itu korban mengajak makan, dan di dalam mobil pun pelaku melakukan hal yang sama kepada korban. Seperti itu, Firda. Saat ini seperti apa untuk proses hukum kepada pelaku pencabulan tersebut, Lingga? Ya, Firda, saat ini polisi Satreskrim Polresta Bogor Kota melalui unit PPA-nya Perlindungan Anak dan Perempuan sedang melakukan upaya pendalaman terus pemeriksaan terhadap pelaku ini, karena bisa jadi pelaku juga melakukan hal yang sama gitu kepada korban lainnya. Untuk itu polisi juga meminta agar jika ada korban lainnya ataupun perempuan yang merasa pernah dilakukan pelecehan seksual, itu jangan takut untuk melakukan pelaporan untuk terus menindaklanjuti dan menghukum para pelaku pelecehan seksual ini. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Lingga Arfian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Lingga juga sudah menghimpun keterangan dari Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Ferdi Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka. Komandan, spesifik ini pencabulannya apa sih maksudnya? Apa dia meraba atau apa? Ya, kalau untuk detailnya mungkin tidak bisa saya jelaskan. Yang jelas tidak terjadi persetubuhan. Keterangan sementara seperti itu ya. Dan berdasarkan hasil visum juga bukan persetubuhan, tetapi memang dugaannya adalah pencabulan. Modus iming-imingnya seperti apa terhadap korban? Jadi kalau kita berbicara dari keterangan korban, awalnya itu tersangka ini kan merupakan pengemudi salah satu taksi online, yang kebetulan korbannya adalah sebagai penumpang. Awalnya tujuan perjalanan adalah dari
alamat di Pesanggerahan ke stasiun Kebayoran Lama. Tetapi pada waktu diantar terjadilah pembicaraan dan tersangka ini menawarkan kepada korban untuk diantar ke rumahnya di Kota Bogor. Dalam perjalanan ini tersangka ini menyampaikan kepada korban bahwa sepertinya korban ini perlu diruqyah atau dibersihkan. Sehingga dasar keterangan itu ketika sampai di rumah daripada korban, ini korban mengiyakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 orang saksi korban memberikan keterangan dalam sidang perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap 3 santriwatinya. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suri Ali di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung pada Selasa 21 Desember hari ini. Sidang berlangsung sekitar 3 jam dilakukan secara tertutup. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jabar, ada Nasmi di sana. Halo Nasmi, selamat sore. Halo. Ya, Nasmi, hingga saat ini sudah berapa saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kejaksaan sendiri? Ya, Firda dan Tribuners, hari ini atau pagi tadi sidang perkara Heri dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan sidang dilakukan sejak pukul 10 pagi sampai jam 12 siang. Dalam sidang ke-8 ini dihadirkan 2 saksi korban dan sidang dilakukan secara tertutup. Sidang perkara ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan juga dipantau langsung oleh Kajati Jabar tadi pagi. Dan sampai saat ini sudah ada 21 saksi yang diperiksa dalam perkara ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan. Dari 21 saksi ini, 18 diantaranya merupakan korban, kemudian teman yang melihat dan mendengar, kemudian orang tua dan saksi lainnya. Rencananya pada sidang selanjutnya bakal ada sejumlah saksi yang diperiksa, namun terdiri dari saksi dari bidan, kemudian dari PNS dan lainnya. Nasmi, dalam persidangan kali ini apa saja fakta baru yang sudah terungkap dalam persidangan kali ini? Ya, dalam persidangan tadi ada sejumlah fakta baru. Selain melakukan ruda paksa, Heri Wirawan juga terbukti atau mengakui menyalahgunakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk yayasannya. Kemudian Heri Wirawan juga menyalahgunakan bantuan tersebut yang harusnya digunakan oleh siswanya atau santrinya, dan ini digunakan untuk kepentingan pribadi Heri. Firda. Nasmi, apakah nantinya di dalam pengembangan kasus Heri Wirawan ini akan ada juga tersangka baru dalam kasus ini? Ya, saat ini pihak Kejati masih melakukan pengembangan dan penyelidikan terkait kasus ruda paksa yang dilakukan Heri. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan bakal ada saksi baru. Sebab saat ini dari pihak Polda Jabar juga masih menerima laporan dari masyarakat terkait kasus Heri Wirawan ini. Rencananya dalam kasus ini istri dari Heri Wirawan pun bakal kembali menjalani pemeriksaan dan dipanggil dalam persidangan. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Nasmi juga sudah menghimpun keterangan dari Kejati Jabar, Asep N. Mulyana. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang kurang lebih ada 18 saksi ya? 18 saksi. Saksi anak ya Pak? Ya, pada akhirnya mereka yang pertama, saya klaster pertama, klaster yang mereka mengalami langsung, melihat langsung, mendengar ya peristiwa itu. Dan kemudian ada pendukung yang hanya kemudian mendapat cerita ataupun juga yang mengetahui bagaimana kejadian-kejadian ataupun fakta-fakta perbuatan dalam proses pengelolaan dan pembelajaran di pesantren. Nanti ikut. Pak, maraton seperti Pak. Maraton begini. Sekarang udah kami laksanakan secara seminggu 2 kali ya. Dari hari Senin sama Kamis ya. Di samping itu, karena teman-teman melihat sendiri kan, 2 orang saksi aja lama waktunya. Maka kami sudah bilang klaster nanti, klaster terkait PNS kita. Kami akan jadikan satu, diperiksa berbarengan. Ya. Itu sesuai dengan hukum acara.
dan juga kami akan menghormati bagaimana tata acara diatur dalam Undang-Undang nomor 8 nomor 168. Apakah bakal ada tersangka lain, Pak? Kenapa? Tersangka lain? Tersangka lain? Satu-satu jangan keluar. Tersangka lain, Pak? Nanti kita lihat ya, saya sudah berandai-andai setelah nanti fakta persidangan seperti apa ya. Nanti kita lihat ya. Tersangka lain, Pak? Ya, Tersangka lain? sampai saat ini paling fokus pada yang bersangkutan ya. Istrinya juga bakal diperiksa. Ya, sesuai dengan berkas perkara yang ada pada kami, tentu akan kami panggil untuk dijadikan di persidangan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan kasus penistaan agama atas terdakwa Muhammad Yahya Waloni Selasa 21 Desember. Adapun dalam persidangan ini beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum JPU. Seperti pada sidang sebelumnya, terdakwa Yahya bersaksi dan dihadirkan secara virtual melalui sambungan Zoom dari Rumah Tahanan Cyber Bareskrim Mabes Polri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra di sana. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana agenda sidang lanjutan pada hari ini? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners, bahwa pada siang tadi Selasa 21 Desember 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Muhammad Yahya Waloni atas kasusnya, yakni dugaan penistaan agama yang menyebabkan atau menimbulkan ujaran kebencian gitu. Di mana sidang tadi dibuka oleh Majelis Hakim secara terbuka dan bisa disaksikan untuk umum pada sekitar pukul 10 begitu waktu Indonesia bagian barat, dan untuk terdakwa Yahya Waloni sendiri masih berada di rutan Bareskrim Mabes Polri karena persetujuan atas persidangan sebelumnya begitu. Adapun sidang pada hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa atau mendengarkan keterangan dari Muhammad Yahya Waloni atas perkara yang menjeratnya begitu. Apa yang kemudian disampaikan oleh terdakwa Yahya Waloni dalam persidangan kali ini, Rizky? Ya, tadi Yahya Waloni juga menyebutkan kalau perkara yang menjeratnya ini yakni berupa ujaran kebencian atau penistaan agama dilakukan saat dirinya berceramah atau mengisi agenda ceramah di salah satu masjid di wilayah Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat begitu, Firda. Di mana dalam agenda tersebut jaksa menanyakan apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni sehingga menimbulkan ujaran kebencian atau penistaan agama. Yahya menyebut kalau dirinya mengatakan pernyataan itu dibuat dengan bercanda begitu, niatnya untuk bercanda, yakni berupa pernyataan kalau ungkapan Roh Kudus diganti menjadi Roh Kudis dan sebagainya gitu, yang membuat beberapa atau golongan agama atau ras tertentu merasa ini telah menistakan agamanya begitu. Lantas dalam sidang berikutnya begitu untuk beragendakan apa, Rizky? Ya, berhubung Yahya Waloni menyatakan tidak akan menghadirkan saksi begitu dalam perkara ini, dengan begitu berarti persidangan yang akan datang yakni pada akhir bulan Desember ini, Selasa pekan depan, akan beragendakan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum kepada Yahya Waloni. Tadi juga Yahya Waloni sempat menyatakan kalau dirinya bersalah gitu dan ungkapannya sangat tidak beretika. Atas hal itu dirinya memohon maaf kepada pihak tertentu yang merasa agamanya dicemarkan atau dinistakan, dan juga dirinya menyatakan akan bertanggung jawab atas segala pernyataannya yang telah menggegerkan atau menghebohkan masyarakat luas saat itu, dan akan terus mengikuti proses persidangan ini hingga usai begitu. Berarti nantinya ini tadi Yahya Waloni sudah mengakui kesalahannya yang menistakan agama tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, saudara. Terungkap sudah siap membunuh siswa SMK berusia 17 tahun, warga Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. NL, siswa SMK tersebut ternyata dihabisi mantan kekasihnya Sosiadi Varion, alias Leon, pemuda berusia 20 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri di sana. Halo, Domi. Halo, rekan Firda.
Domi, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi terjadinya kasus pembunuhan siswi SMK ini? Baik, warga Dusun Kupang Curup, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, digegerkan oleh penemuan sesosok mayat wanita di dalam rumah, di kamarnya, begitu. Lalu berdasarkan pengupahan kasus, baru diketahui bahwa pembunuh dari gadis tersebut adalah mantan pacarnya sendiri, yaitu Leon. Kronologi bermula saat keduanya bercekcok, lalu pelaku Leon membawa pisau yang sudah dipersiapkan dari rumah untuk menghujamkan ke korban NL sebanyak 4 kali, lalu sampai korban meninggal dunia begitu. Lalu ia pun mencoba untuk membunuh diri dengan menghujamkan pisau tersebut ke badannya sebanyak 4 kali, lalu ke lengan sebelah kirinya, dan hampir membuatnya meninggal gitu. Domi, kemudian bagaimana untuk proses penyelidikan polisi hingga akhirnya menetapkan Leon, mantan pacar korban ini, sebagai tersangka? Baik, setelah melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi, yakni dari bibi korban dan juga sepupu korban, polisi merujuk ke pelaku Leon. Karena sebelum saat kejadian, pelaku Leon sempat tinggal di tempat sepupu korban yang jaraknya tidak jauh dari rumah korban begitu. Lalu sejam kemudian pelaku keluar dengan luka tusuk yang cukup parah. Lalu sepupunya sempat mengantarkan pelaku ke klinik terdekat, lalu sempat bertanya mengapa pelaku sempat atau mengalami luka tusuk tersebut, namun pelaku tidak menggubris perkataan sepupunya korban tersebut. Lalu bibi korban melihat ke rumah korban, lalu korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi luka parah begitu. Domi, dari hasil penyelidikan oleh pihak kepolisian, apakah betul korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku saat kejadian pembunuhan? Baik, belakangan diketahui korban mengikuti salah satu perguruan bela diri begitu, PSHT. Menurut penuturan dari pihak kepolisian, bahwa sempat ada perlawanan yang dilakukan oleh korban sebelum akhirnya korban meninggal dunia. Begitu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Domenius Desmantri, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional atau KIPI Tanah Kuning, Mangkupadi, Kalimantan Utara. Menurut Presiden Joko Widodo, pembangunan KIPI adalah bentuk lompatan katak dalam hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia, di mana kehadiran KIPI akan mengubah perekonomian Indonesia dari yang semula bertumpu pada ekspor barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi di sana. Halo, Faudi. Ya, Faudi, bisa Anda informasikan industri apa saja yang akan beroperasi di KIPI ini? Baik, dapat informasi dan RI Joko Widodo menghadiri agenda groundbreaking peresmian pembangunan proyek kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI Tanah Kuning Mangkupadi di Kabupaten Bulungan. Peresmian ini menandai dimulainya berbagai industri yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari industri petrokimia, lalu industri smelter, bahkan pembangunan green aluminium hingga baterai litium, yang nantinya merupakan kawasan industri hijau terbesar di dunia karena sumber energi dari kawasan industri ini berasal dari energi baru terbarukan seperti
pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dari Sungai Kayan. Begitu rekan Firda. Ya, Faudi, dari mana sumber energi kawasan industri KIPI ini? Ya, untuk rencananya memang KIPI sebagai kawasan industri hijau yang terbesar di dunia ini akan menggunakan energi baru terbarukan seperti tadi yang saya sampaikan, baik itu dari PLTS tenaga surya ataupun dari PLTA dari Sungai Kayan. Namun sampai saat ini memang progres pembangunan dari PLTS atau PLTA belum berjalan, sehingga nantinya akan menggunakan energi yang ada terlebih dahulu atau energi existing, baik itu PLTU ataupun PLTS yang secara teknis jauh lebih cepat proses pembangunannya dibandingkan dengan PLTA. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Menko Marves Luhut Panjaitan, dia mengatakan bahwa pembangunan dari pembangkit listrik tenaga air ini nantinya juga sudah mulai dibangun pada tahun depan dan nantinya akan bisa mensuplai kebutuhan listrik atau energi di kawasan industri di Tanah Kuning Mangkupadi ini. Begitu kan, Firda. Faudi, berapa banyak potensi peluang lapangan pekerjaan di KIPI ini? Ya, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa setidaknya akan dibutuhkan sekitar 100.000 tenaga kerja pada saat pembangunan di lokasi kawasan industri di Tanah Kuning ini. Selain itu, pada saat nantinya beroperasi atau sekitar 2-3 tahun depan, dan di mana kawasan tersebut sudah beroperasi, itu nantinya akan membutuhkan sekitar 60.000 tenaga kerja di wilayah kawasan industri. Tapi menurut Presiden Jokowi, angka ini bisa bertambah lebih besar karena 60.000 itu hanya yang berada di pusat kawasan industri, bukan di wilayah sekitar atau yang berdampak pada kehadiran kawasan industri di wilayah Tanah Kuning Gulungan ini. Karena itu Presiden Jokowi tadi juga sudah memerintahkan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan untuk segera menyiapkan sumber daya manusia agar nantinya bisa memanfaatkan dan mengambil peluang dari pembangunan kawasan industri hijau yang digadang-gadang sebagai yang terbesar di dunia ini. Gitu kan, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Calon kepala desa 3 desa yakni Desa Jagabaya, Beringin Jaya, dan Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat minta agar perhitungan suara ulang hasil Pilkades 9 Desember yang lalu. Hal ini merupakan buntut dari banyaknya suara yang tidak sah atau batal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari seripuku.com, ada Edi Amin di sana. Halo, selamat sore Edi. Halo Edi. Halo Firda. Ya, Edi, bisa Anda informasikan kapan Pilkades di Kabupaten Lahat ini akan digelar ulang? Ya, bukan digelar ulang maksudnya Firda. Pilkades pemilihan kepala desa di Kabupaten Lahat dilaksanakan secara serentak di 250 desa se-Kabupaten Lahat pada 9 Desember 2021 yang lalu, Firda. Lantas, mengapa sejumlah calon kades ini protes atas hasil perhitungan suara? Ya, setelah melaksanakan penyelenggaraan Pilkades, banyak para calon kades ini yang protes terhadap hasil Pilkades, di antaranya dikarenakan banyaknya surat suara yang batal atau tidak dinyatakan tidak sah oleh panitia saat pemilihan kepala desa 9 Desember yang lalu.
Nah, penyebabnya adalah banyak dari masyarakat itu melakukan pencoblosan terhadap kertas surat suara, terjadi 2 kali coblosan. Ini disebabkan karena lipatan surat suara yang membuat warga itu bingung. Nah, akibatnya terdapat 2 kali coblosan pada kertas surat suara. Namun para sejumlah calon kepala desa ini memprotes dikarenakan 2 coblosan tersebut, satu coblosan itu mengenai calon kepala desa dan satu lagi tidak di luar kotak calon kepala desa, atau tepatnya di posisi hologram kertas suara. Nah, inilah yang dipermasalahkan oleh para calon kepala desa karena mereka menganggap bahwasanya surat suara yang tercoblos pada gambar kepala desa itu tetap sah, sementara yang satunya lagi itu tidak mengenai calon lain sehingga tidak ada yang dirugikan, Firda. Edi, bagaimana kemudian tanggapan dari panitia dan BPMdes Pemkab Lahap atas hal ini? Ya, terkhusus untuk desa Jagabaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahad, ketua pelaksananya memang mengakui ada kurangnya sosialisasi kepada para calon dan pada masyarakat mengenai teknis pencoblosan calon kepala desa 9 Desember yang lalu, sehingga banyak warga itu tidak membuka terlebih dahulu kotak surat suara secara keseluruhan hingga menyebabkan terjadinya pencoblosan atau terjadinya coblos 2 kali pada kertas surat suara tersebut. Namun demikian mereka tetap berdasarkan ketentuan yang ada, yaitu yang terdapat pada petunjuk teknis pemungutan dan penghitungan surat suara pemilihan Kades pada Peraturan Bupati Lahad nomor 39 tahun 2015, di mana menyatakan surat suara yang tidak sah apabila dalam satu surat suara terdapat 1 atau lebih tidak berada dalam tanda gambar yang dicoblos. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan panitia. Kemudian setelah kami konfirmasi juga dengan pihak BPMdes Kabupaten Lahad, seharusnya para calon yang merasa keberatan saat dilaksanakannya Perkades itu melakukan protes saat penghitungan surat suara, Firda. Bagaimana kemudian kelanjutan dari protes dari para calon Kades ini nantinya? Ya, sejauh ini beberapa calon Kades sudah melayangkan surat mulai dari panitia desa, panitia kecamatan hingga ke tingkat kabupaten. Mereka berharap pemerintah daerah turun tangan agar sebelum dilaksanakan pelantikan yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 24 Desember 2021 ini untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sehingga mereka memang benar-benar merasakan keabsahan dari kertas surat suara. Untuk diketahui, Firda, bukan hanya 3 desa, kejadian ini juga terjadi di beberapa desa di Kabupaten Lahad sendiri. Nah, ini cukup mempengaruhi karena dalam satu desa ada yang sampai 200-an surat suara yang batal. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari sripaku.com Mehdi Amin atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Edi juga sudah menghimpun keterangan dari calon Kades Jagabaya Kecamatan Kikim Selatan Ahmad Joyo. Berikut liputannya untuk Anda. Meminta dan memohon kepada pemerintah instansi yang terkait di Kabupaten Lahad untuk mendengarkan aspirasi kami, tuntutan kami, yang dimana di sini surat suara 50 yang dibatalkan oleh panitia. Tuntutan kami di sini tidak ada lain, bukan yang salah mau dibenarkan, bukan yang kalah mau dimenangkan. Tapi ayo sama-sama kepada instansi yang terkait di Kabupaten Lahad untuk menyaksikan sama-sama surat suara yang dianggap tidak sah oleh panitia tersebut. Pak, ini kan ngajukan surat apa dari panitia nih? Permohonan penghitungan ulang yang 50 lembar. Oh, ngapa panitia ngajuk surat permohonan penghitungan? Tadinya kami pikir kan ibaratnya memang dari itu di antara kedua kandidat ini ke kami panitia, ya mungkin cara terbaik bagi kami panitia mengajukan penghitungan ulang itu. Dilakukan penghitungan ulang, kan? Karena memang kita tidak katik pegangan secara
aturan Unian terkait apa yang dipersoalkan. Berbentuk gambar apa ini yang sah, ini tidak sah, kita tidak kasih pegang. Panitia cuma hanya berdasarkan petunjuk. Nah, berdasarkan petunjuk dari. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamor atau YPMAK memberikan bantuan sembako menjelang Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat asli Papua di Timika, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Bakti sosial dan berbagi kasih melalui sembako ini diberikan kepada warga tepat di momen Nataru dan ulang tahun kedua YPMAK pada Senin 20 Desember kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus di sana. Halo, Marcel. Ya, selamat malam, Firda. Ya. Marcel, bisa Anda informasikan apa bantuan ini dikhususkan untuk masyarakat asli Papua saja? Baik, rekan Firda, terkait bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro ini, memang bantuan ini khusus diberikan untuk masyarakat Papua, asli Papua ya. Yaitu masyarakat asli Papua yang merupakan suku besar yang ada di Kabupaten Timika, yaitu suku Amungme dan suku Kamoro, beserta suku-suku lainnya seperti 5 kerabat suku yang selama ini bersama YPMAK. Begitu, Firda. Bagaimana kemudian antusiasme masyarakat saat menerima sembako dari YPMAK ini? Baik, Firda dan Tribunas, dapat saya laporkan dari Timika bahwa untuk antusias masyarakat saat mengikuti atau mengambil sembako berupa beras, berupa minyak goreng, telur, dan lain sebagainya, masih banyak bentuk bantuan lain dari YPMAK, di mana antusias warga ini sangat luar biasa. Bahkan sampai tadi memang sempat sudah dikasih sebagian kemarin di pas bertepatan dengan hari ulang tahun YPMAK yang kedua. Kemudian disusul lagi tadi berdasarkan pemantauan di lokasi atau di tempat kantor YPMAK sendiri, masih banyak warga yang mengantri untuk mengambil hak-haknya. Namun perlu diketahui bahwa untuk pembagian sembako ini tidak semua warga yang dapat, karena mengingat banyak sekali warga masyarakat asli Papua yang berdomisili di Timika dan sekitar. Begitu, Firda. Marcel, bantuan ini bertujuan untuk apa? Baik, Firda dan Tribunas, dapat saya sampaikan bahwa bantuan ini bertujuan untuk membantu keringanan masyarakat masyarakat pada saat momen-momen hari raya seperti ini. Hari raya itu hari raya Natal dan Tahun Baru, untuk meringankan beban mereka di rumah. Karena memang kita lihat sendiri bahwa di Kota Timika sendiri banyak sekali warga masyarakat dari suku Amungme dan Komoro yang mendiami sebagian besar Kota Timika, di mana kehidupan mereka sangat bergantung kepada pada YPMAK dan perusahaan-perusahaan lainnya seperti PT Freeport. Frida, perlu saya tambahkan bahwa YPMAK sendiri ini, YPMAK ini merupakan masyarakat Amungme dan Kamoro ini merupakan pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia, di mana PT Freeport Indonesia merupakan satu-satunya kontribusi yang terbesar di YPMAK ya untuk masyarakat khususnya Amungme dan Kamoro. Firda, dapat saya tambahkan sedikit bahwa untuk perbedaan dari antara masyarakat Amungme dan Kamoro ini, itu ada kalau Amungme, suku Amungme itu dari gunung, sedangkan kalau suku Kamoro itu dari wilayah pesisir atau pantai. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Marcelinus, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Seorang pria duduk penuh semangat menyambut para pengunjung Taman Edukasi Taman Pintar yang berada di Jalan Panembahan, Senopati, Kota Yogyakarta, Senin 20 Desember. Di samping tempat duduknya, beronggok-onggok buah salak ia tawarkan kepada para pengunjung Taman Pintar. Namun, tak sembarang orang boleh membawa pulang buah salak tersebut, sebab ratusan buah salak itu hanya diberikan kepada siapapun yang sudi membaca puisi di Hari Ibu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, ada Miftahul Huda di sana. Halo, Huda. Halo, rekan Firda.
Ya, Bunda bisa Anda informasikan pesan apa yang ingin disampaikan oleh pria bernama Boy tersebut dengan cara unik membagikan buah salak kepada pembaca puisi Hari Ibu ini? Baik, menjelang Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember besok, pria bernama Boy ini memang Boy Rifai, maksud kami itu memang saat ini menjadi perbincangan hangat ya di masyarakat, khususnya di kota Yogyakarta, karena aksinya memang unik, tergolong unik, dan tujuan dari aksi membagi buah salak dengan syarat membaca puisi yang ia tampilkan itu bertujuan karena itu salah satu cara untuk memuliakan sosok ibu, karena Boy berpendapat bahwa ibu layaknya bumi yang membuahkan buah salak, dan selayaknya bumi maka sosok ibu harus dimuliakan dengan menyanjungnya dengan membacakan puisi. Begitu rekan Firda. Bagaimana kemudian antusiasme masyarakat sendiri setelah mengetahui adanya perayaan Hari Ibu dengan membaca puisi ini? Baik, sejak dibukanya atraksi itu Senin 21 Desember lalu, memang pantauan kami sampai dengan hari ini banyak sekali antusias masyarakat di kota Yogyakarta yang mencoba untuk membaca puisi, karena memang tidak ada syarat atau batas untuk mengambil buah salak yang diberikan oleh pria bernama Boy ini, Firda. Huda, berapa harinya ini berapa banyak buah salak yang dibagikan oleh Boy Arifin ini? Ya, cukup banyak ya buah salak yang disediakan oleh Boy Rifai ini, karena per harinya dia ada stok 1 ton buah salak yang disediakan, dan mungkin akan berlangsung sampai beberapa hari, begitu, Firda. Selain membaca puisi begitu, Huda, apakah juga ada atraksi-atraksi lain yang ditampilkan di Taman Pintar? Ya, tentunya Taman Pintar adalah taman edukasi yang di situ banyak ruang-ruang atau zona-zona edukasi. Salah satunya ada planetarium dan sebagainya. Nah, di bertepatan momen Hari Ibu ini, selain atraksi pembacaan puisi, juga ada pemutaran film yang bertema tentang betapa perjuangan dari seorang ibu, begitu, Firda. Atraksi semacam itu akan berlangsung hingga kapan, Huda? Iya, dari penuturan Boy Rifai bahwa atraksi semacam ini akan berlangsung sampai 4 hari ke depan, dari hari Senin sampai dengan tanggal 24 Desember ini. Begitu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari inisiator bernama Boy Rifai. Berikut liputannya untuk Anda. Bukan baca puisi dengan salah, tapi dalam memuliakan Hari Ibu, Ibu Bumi membuahkan salak. Jadi salak kita bagikan kepada siapa saja yang mau membaca puisi di Hari Ibu. Di dalam membaca Ibu, 93 puisi penyair yang menuliskan tentang ibu akan kita bacakan dan dibacakan oleh siapapun yang datang ke Taman Pintar. Setiap hari 1 ton salak kita bagikan kepada orang yang mau memberi penghargaan kepada ibu melalui puisi. Kita setiap hari memutar film. Nanti jam 3 Sinandong Perawan kita putar. Besok ada Makrifat kita putar. Lusa kita putar Mencari Ibu. Hari keempat kita memutar Sang Nyai. Sang Nyai Ibu Roro Kidul adalah Ibu Bumi. Nah, kita menghargai itu. Dan 20 sampai 24 Watulungbung Culture Resort bekerja sama dengan Taman Pintar mengapresiasikan potensi-potensi dengan adik-adik pesantren, dengan teman-teman Ekoprint. Nah, itu memamerkan sebuah proses untuk memberikan penghormatan kepada ibu. Siap. Apalagi yang mau ditanya? Ini berapa hari, Mas? 20 sampai 24, jam 9 sampai jam 20 malam. Semua pengunjung di Taman Pintar ya? Yang mau saja. Yang nggak mau nggak usah. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Belitung bersama pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur melakukan intensifikasi pangan di Pasar Manggar Beltim pada Senin 20 Desember. Roti, cuka, hingga mie buatan lokal menjadi deretan sejumlah produk yang ditemukan BPOM dengan kondisi kadaluarsa dan tak layak edar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Arya Bima Mahendra di sana. Halo Bima. Iya, halo rekan Firda.
Bima, bisa Anda informasikan apa saja produk pangan yang ditemukan oleh BPOM ini yang dinyatakan tidak layak beredar dalam intensifikasi tersebut? Ya, baik. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners semuanya. Pertama-tama perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pada hari kemarin, Senin 20 Desember 2021, dari Badan Pemeriksaan Obat-obatan dan Makanan Kabupaten Belitung bersama dengan pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan intensifikasi pangan di Pasar Manggar menjelang Natal dan Tahun Baru. Yang mana pada intensifikasi ini ditemukan sejumlah produk yang memang dalam kondisi kadaluarsa, dan diantaranya juga ada produk yang memang labelnya sudah dinyatakan tidak layak edar. Adapun beberapa produk yang dimaksud seperti itu ada cuka atau ada juga mie buatan lokal, serta ada beberapa roti yang memang sudah dianggap kadaluarsa. Seperti itu, rekan Firda. Kemudian apa langkah yang diambil oleh pihak BPOM selanjutnya setelah menemukan produk-produk makanan yang tidak layak edar tersebut? Ya, disampaikan langsung oleh Kepala Loka POM Belitung bahwa setelah ditemukan produk-produk tersebut maka akan dilakukan pemanggilan kepada pihak produsen serta para penjual. Nah, untuk para penjualnya sendiri akan dilakukan pembinaan, serta untuk para produsen nanti akan dilakukan pemanggilan sehingga bisa mengganti produk-produk yang telah terlanjur beredar di masyarakat tersebut untuk kemudian dimusnahkan ataupun ditarik dari peredaran di masyarakat. Seperti itu, rekan Firda. Apakah ke depannya nanti akan ada kegiatan intensifikasi pangan lagi? Ya, disampaikan langsung oleh Kepala Loka POM Belitung bahwa memang untuk kegiatan intensifikasi pangan ini sebenarnya memang sudah cukup rutin dilakukan. Namun karena menjelang tahun baru ini sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali pasokan bahan-bahan pangan ataupun kebutuhan masyarakat yang memang dibutuhkan saat menjelang tahun baru. Oleh karena itu, menjelang tahun baru ini, proses intensifikasi makanan ini sendiri akan semakin rutin dilakukan untuk memantau ataupun mencari bahan-bahan pangan yang memang kemungkinan tidak layak untuk diedarkan kepada masyarakat ataupun dijual lagi kepada masyarakat. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Loka POM Belitung, Singgih Prabowo Ade. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan intensifikasi pemeriksaan dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Tadi untuk beberapa produk yang kami temukan sudah disampaikan seperti yang Pak Bupati sampaikan. Jadi ada produk yang kadaluarsa, kemudian ada produk yang izinnya menggunakan format yang lama yang seharusnya tidak boleh beredar lagi. Tribuners, selanjutnya saja kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Toko mebel 3 lantai di Jalan Mapanyuki, Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara terbakar pada Senin 20 Desember. Akibat kebakaran tersebut, 2 pelajar menjadi korban. Keduanya merupakan kakak beradik, yakni Ahmad Raihan 16 tahun dan Rania Gagarmayang 11 tahun. Rania Gagarmayang meninggal dunia, sementara Ahmad kritis dan saat ini tengah menjalani perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Elim Rantepao. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Tommy Pasiru di sana. Halo Tommy. Iya, halo Firda. Ya, Tommy, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi kebakaran toko mebel tersebut? Baik, kebakaran toko mebel, toko Siporanu di Kota Rantepao, Toraja Utara ini terjadi sekitar pukul 5.15 WITA Senin kemarin. Api bermula dari lantai 1 bangunan yang pertama kali dilihat oleh Hasnawati yang juga merupakan saksi pertama. Saat itu Hasnawati pulang menjalankan ibadah salat subuh. Saat melihat kobaran api, ia langsung naik menggunakan jalur alternatif ke lantai 2 bangunan. Ia hendak membangunkan anaknya bernama Ernawati dan kedua cucunya yang merupakan korban dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah terbangun, Ernawati sempat menyelamatkan anaknya bernama Rania. Namun Rania kembali berlari masuk ke dalam kamarnya. Informasi yang kami peroleh, Rania kembali masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sebuah Al-Quran. Namun akibat api yang semakin membesar, Rania terjebak dan tidak bisa diselamatkan hingga ia tewas terbakar. Sedangkan Raihan terpaksa meloncat dari lantai 2 ke lantai 1 bangunan. Saat itu warga yang berada di lokasi langsung menyelamatkan Raihan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seperti itu, Firda. Tommy, apakah saat ini sudah diketahui terkait penyebab kebakaran yang menewaskan Rania ini? Dari pihak kepolisian Polres Toraja Utara, hingga saat ini penyebab kebakaran diduga karena hubungan arus pendek listrik. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Apakah memang kebakaran terjadi akibat korsleting listrik atau hal-hal lain. Firda. Tommy, bagaimana kondisi dari Rania dan juga Raihan sendiri saat kebakaran tersebut terjadi? Kedua korban, yang pertama Rania, mengalami luka bakar yang sangat parah. Saat dievakuasi, jasad korban dibungkus menggunakan sarung dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Raihan sempat menjalani perawatan di ruang ICU RS Elim, Kota Rantepao, Toraja Utara. Namun pihak keluarga memilih merujuk Raihan ke Kota Makassar. Namun Firda dan Tribuners, baru saja kami mendapat kabar bahwa Raihan menghembuskan napas terakhir
di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Dan saat ini rombongan jenazah sudah dalam perjalanan dari kota Makassar ke Kabupaten Toraja Utara. Firda. Tommy, bisa Anda informasikan kabarnya Rania ini meninggal dunia dalam keadaan memeluk Al-Quran. Apakah hal ini benar? Ya, seperti yang kami peroleh informasi dari salah satu kerabat korban bernama Ilham. Jadi benar, saat ditemukan atau saat proses evakuasi, Rania ditemukan dalam kondisi memeluk Al-Quran. Kami sempat bercerita dengan kerabat dari korban ini. Memang Rania ini yang berusia 11 tahun, dia dikenal rajin mengaji. Dia sering ngaji di Masjid Besar Kota Rantepao. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Tommy Pasero atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi di Tribuners, Tommy juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolres Toraja Utara, KBP Yuda Wirajati Kusuma. Berikut liputannya untuk Anda. Sehingga pada saat kejadian ada korban yang terbakar, satu orang anaknya yang umur 16 tahun dengan satu orang yang meninggal yang terbakar 16 tahun, yang meninggal 11 tahun. Atas nama yang meninggal yang terbakar 16 tahun. Kemudian yang meninggal adalah Rania Gagar Mayang. Jadi yang bersangkutan pada saat pulang melihat kobaran api yang membesar dari lantai 1, kemudian mencoba untuk mencari jalan alternatif dengan memanjat melalui rumah tetangga. Nah, pada saat itu korban Rania yang meninggal sempat ditarik, tapi karena dia ketakutan, akhirnya dia berlari dan tidak dapat diselamatkan. Jadi, dugaan sementara ini dari kepolisian, kebakaran disebabkan apa? Untuk sampai saat ini kami dugaannya adalah kemungkinan arus pendek, tetapi untuk lebih detailnya kita masih dalam proses penyelidikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti akan kita jelaskan sebenarnya apakah memang arus pendek atau mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan dari kebakaran. Kerugian yang disebabkan? Kerugian material sampai saat ini adalah sekitar 5 miliar. Kita beralih ke Papua Barat, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kota Sorong, Papua Barat menyebut daerah ini memiliki potensi gempa berkekuatan 8 skala Richter. Bahkan bisa berpotensi menjadi pemicu munculnya tsunami di Kota Sorong, Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari di sana. Halo, Safwan. Halo, Firda. Ya. Safwan, bisa Anda informasikan mengapa BMKG Kota Sorong ini mewaspadai adanya gempa 8 skala Richter? Iya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa BMKG dan juga BPBD Kota Sorong sendiri tengah mewaspadai adanya gempa susulan berskala 8 skala Richter karena gempa dengan kekuatan 8 skala Richter bisa memicu adanya tsunami di Kota Sorong. Sebab ada pelajaran berharga sejak tahun 2015 lalu, ada gempa berkekuatan 6 skala Richter sehingga mengguncang Kota Sorong dan sejumlah fasilitas di Kota Sorong rusak parah, dan adanya potensi 8 skala Richter itu bisa saja mengakibatkan Kota Sorong tergenang dihantam tsunami, begitu, Firda. Apabila nantinya terjadi gempa 8 skala Richter, apa yang akan dilakukan? Apa yang terjadi di Kota Sorong, Safwan? Iya, ketika terjadi gempa dengan kekuatan 8 skala Richter, tentu akan terjadi tsunami di Kota Sorong karena mengingat Kota Sorong sendiri memiliki satu sesar, yakni sesar Sorong, sehingga
sangat berpotensi terjadi tsunami sebab menurut penjelasan dari BMKG Kota Sorong sendiri, mereka menjelaskan bahwa untuk Kota Sorong memang sangat diwaspadai karena hingga saat ini ada kurang lebih 119 kali gempa susulan pasca gempa 5,5 skala Richter kemarin, sehingga sampai saat ini memang masih ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG terkait dengan antisipasi gempa susulan berikut, begitu. Firda. Sofan, apa langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan berkekuatan 8 skala Richter di Kota Sorong? Iya, BMKG dan juga BPBD Kota Sorong sendiri terus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan juga antisipasi. Dan kemarin menurut keterangan dari BMKG, mereka telah melakukan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah terkait antisipasi adanya gempa susulan dan juga adanya bencana alam lainnya seperti tsunami dan juga hal-hal yang mengakibatkan macam gempa dan juga cuaca ekstrim lainnya, begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safwan Nasari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuner, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BMKG Kota Sorong, Ruli Oktavia Hermawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kita memastikan dengan prediksi dengan kekuatan 8 skala Richter. Dari sisi potensi yang kita perlu mengetahui, kita tidak bisa memprediksi sebesar bahwa akan lebih besar. Ya. Potensi memang ada, ya. Tapi memang untuk memastikan kapan terjadi dan bagaimananya itu yang tidak kita bisa. Yang pasti kita mohon kepada seluruhnya, kepada warga, kepada media membantu kita. Dari patahannya untuk potensi tsunami ada, cuma tidak kriterianya kan ada beberapa kriteria, dan untuk di Sorong itu kurang lebih ketinggiannya 1 sampai 2 meter. Ini kita akan modeling untuk potensi tsunami. Bupati Minahasa Selatan Franky Doni Wongkar melaksanakan inspeksi mendadak di Pasar Amurang pada Jumat 17 Desember. Di pasar, Franky Wongkar berdialog langsung dengan para pedagang pasar. Dalam sidak tersebut, Franky Wongkar mencari informasi soal pergerakan harga, stok bahan kebutuhan pokok, dan kondisi pasar Amurang menjelang Natal dan Tahun Baru 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rul Mantik di sana. Halo, Rul Mantik. Halo, selamat sore rekan Firda. Sore, Rul Mantik, bisa Anda informasikan apa tujuan sidak dari Bupati Minsel di Pasar Amurang ini? Iya baik, jadi sidak Bupati Minsel di Pasar Amurang itu untuk mencari soal ada tiga hal yang akan dicari oleh Bupati Minahasa Selatan. Yang pertama tentang stok bahan kebutuhan pokok. Nah, jadi Bupati Minahasa Selatan menanyai semua pedagang soal stok yang mereka siapkan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebab seperti biasanya setiap tahun itu pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan memang selalu memeriksa stok barang di stok bahan kebutuhan pokok di semua pasar, bukan hanya Pasar Amurang, tapi kebetulan ini di Pasar Amurang, jadi Pasar Amurang menjadi tujuan untuk pemeriksaan stok barang. Yang kedua, Bupati Minahasa Selatan mengecek soal pergerakan harga. Nah, pergerakan harga ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan melakukan operasi pasar jika ada bahan kebutuhan pokok yang kenaikannya signifikan, misalnya di atas 20 sampai 30%. Nah, yang ketiga soal penataan pasar. Jadi Bupati memeriksa soal penataan pasar, apakah penataan pasar ini sudah siap untuk melayani para konsumen atau pembeli menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru atau belum. Jadi kalau belum, misalnya belum, akan ada masukan-masukan yang akan disampaikan oleh Bupati kepada pengelola pasar itu, yaitu perusahaan daerah CWE namanya. Demikian rekan Firda.
Ruh, dari hasil sidak tersebut, informasi apa yang diperoleh oleh Bupati Minsel di Pasar Amurang? Iya, dari sidak itu pemerintah Bupati Kabupaten Minsel mendapatkan informasi bahwa ada bahan kebutuhan pokok yang naik cukup tinggi, yaitu komoditi cabai atau cabai. Cabai itu harga cabai di Pasar Amurang itu sudah naik menjadi 100.000 dan saat ini sudah menjadi 120.000 per kilogram. Sementara bahan-bahan yang lain belum ada kenaikan dan malah ada penurunan itu di ikan laut. Ikan laut itu harganya turun jauh ke bawah. Padahal baru saja ada badai di Kabupaten Minahasa Selatan, tapi ketika melewati badai, harga ikan itu kembali turun. Seperti itu, rekan Firda. Lalu bagaimana suasana Pasar Amurang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 ini? Iya, meski perayaan Natal dan Tahun Baru masih sekitar 4 hari, perayaan Natal itu masih sekitar 4 hari, tapi Pasar Amurang itu sudah sangat ramai. Ada ribuan orang yang datang ke pasar untuk membeli bahan kebutuhan pokok, baik yang akan segera mereka sekitar wilayah tersebut. Adapun peserta dari pelaksanaan vaksinasi anak di SDK Harapan ini sejumlah 1.800 orang yang terdiri dari beberapa sekolah yang ada di sekitar kawasan Kelurahan Sesetan. Demikian, Firda. Putu, untuk capaian vaksinasi anak di Denpasar hingga saat ini sudah mencapai berapa persen? Oke, untuk vaksinasi yang digelar BIN, di mana BIN mentargetkan bahwa untuk vaksinasi 13.800, di mana saat ini sudah tercapai sekitar 12.100 dan hanya tinggal 1.300 lagi untuk mencapai target 13.800. Sementara khusus untuk vaksinasi di Kota Denpasar untuk vaksinasi anak umur 6-11 tahun saat ini sudah sebanyak 21.000 anak yang divaksin dari 63.000 anak yang menjadi sasaran vaksin, di mana vaksinasi ini digelar di sekolah-sekolah dengan menyasar sekolah. Selain itu, untuk vaksinasi yang lain rata-rata sudah mencapai 100% lebih, bahkan untuk total keseluruhan pelaksanaan vaksinasi di Kota Denpasar, baik dari vaksinasi untuk masyarakat umum, untuk pelayan publik, ataupun untuk tenaga kesehatan, termasuk juga vaksinasi untuk remaja dan anak, itu sudah sebanyak 700 ribuan penduduk yang divaksin, atau sekitar 140% dari target herd immunity, yaitu 70%. Demikian, Firda. Putu, kapan target pelaksanaan vaksinasi di Denpasar ini akan selesai? Oke, untuk target vaksinasi anak untuk dosis pertama di Denpasar sendiri ditarget selesai selama 2 minggu, yakni dimulai pada tanggal 15 Desember kemarin dan ditarget selesai tanggal 28 Desember ini. Sementara untuk vaksinasi yang lainnya masih terus berjalan. Jika nantinya ada yang masyarakat yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi, misalkan para lansia ataupun orang berkebutuhan khusus, maka tim dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar akan menggelar door to door, baik itu ke rumah-rumah. Selain itu, untuk pelaksanaan vaksinasi, bagi warga yang ingin melaksanakan vaksinasi juga bisa mendatangi 40 fasilitas layanan kesehatan yang sudah disediakan oleh Pemkot Denpasar. Untuk saat ini, Pemkot Denpasar juga bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu instansi swasta maupun komunitas-komunitas untuk menggelar vaksinasi ini, termasuk ke sekolah-sekolah, perbankan, dan instansi lainnya, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat capaian vaksinasi di Kota Denpasar. Bila perlu, semua warga dari umur 6 tahun hingga lansia tervaksin 100% di Kota Denpasar. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Putu Supartika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Sigi resmi meluncurkan program kredit usaha rakyat bunga 0%. Bertempat di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hadir antara lain Bupati Sigi Muhammad Irwan, wakilnya Samuel Yansen Pongi, Ketua DPRD Sigi Muhammad Rizal, Wakapolres Kompol Noperto, dan juga para camat dan para kadis Kabupaten Sigi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Muhammad Salam di sana. Halo, Salam. Halo rekan Firda. Ya, Salam, bisa Anda informasikan mulai kapan pelaksanaan program KURI 0% tersebut? Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners sekalian. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sigi resmi meluncurkan program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0%. Bertempat di halaman kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi yang kami himpun, pelaksanaan program KUR 0% itu bakal dilakukan mulai Februari sampai dengan Juli tahun 2022. Sementara pembekalan pendamping KUR bunga 0% selama Januari mendatang. Untuk sosialisasi KUR bunga 0% itu Januari sampai dengan Februari 2022. Sementara untuk monitoring bakal dilakukan sebanyak 2 kali, yakni tahap pertama itu Juli 2022 dan tahap 2 November 2022. Dan nantinya evaluasinya itu akan dilakukan Desember 2022 mendatang, rekan Firda. Salam, kemudian dari program KUR 0% ini berapa target penerima yang ditetapkan oleh Pemkab Sigi? Baik, Bupati Sigi Muhammad Irwan mengatakan pelaksanaan KUR 0% tersebut akan dilakukan di 16 kecamatan di Kabupaten Sigi dengan target 1.000 penerima. Target dan jumlah penerima berdasarkan jenis usaha dari program KUR 0%, yakni seperti ada dari UMKM, petani, pekebun, peternak, dan dari perikanan. Untuk UMKM itu ada 300 orang, petani 300 orang, pekebun 200 orang, peternak 100 orang, dan perikanan 100 orang, rekan Firda. Apakah ada batas pinjaman bagi petani atau peternak dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam melakukan pinjaman KUR 0% ini? Baik, menurut Bupati Sigi dengan rencana peloton kredit itu maksimal 20 juta dan jangka kredit maksimal itu selama 2 tahun. Untuk limit KUR sendiri dibagi menjadi 2, antara lain itu KUR super limit mikro dari 2 juta sampai dengan 10 juta. Dan KUR mikro lebih 10 juta sampai dengan 50 juta, rekan Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari Bupati Sigi sendiri tentang adanya program KUR 0% ini? Baik, menurut Bupati Sigi Muhammad Irwan, dengan dilaunchingnya KUR bunga 0% ini merupakan sebuah kemajuan, minimal ada tahapan naik lagi, serta secara tindak lanjutnya akan dikelola Dinas Koperasi dan UMKM. Ia pun berharap dengan adanya KUR 0% ini dapat memberikan keuntungan kepada para petani, peternak, dan pengelola usaha-usaha mikro kecil dan menengah. Selain itu, Irwan mengatakan bakal mendorong untuk memberikan pinjaman sebesar 2 juta rupiah dalam bentuk hibah. Saat ini sudah dalam uji coba kepada 150 orang, khususnya para pedagang kecil. Dan terakhir, menurut Irwan, itu pinjaman yang mereka dihibahkan oleh pemerintah Kabupaten Sigi supaya pedagang kecil bisa berusaha dan bisa mendapatkan nilai ekonomi dari keluarganya, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Muhammad Salam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Salam juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Harapannya adalah para petani, para peternak, dan para pengelola usaha-usaha mikro kecil menengah ini bisa mendapatkan nilai lebih dari pinjaman KUR 0%. Kemudian ada juga nilai yang coba kita dorong. Alhamdulillah
misalnya pinjaman 2 juta dalam bentuk hibah. Ini kita coba sekitar ke 150 orang ya, 150 orang pada seluruh para pedagang kecil, misalnya pelaku usaha, penjual kue, penjual nasi kuning, ya minimal 2 juta rupiah modal mereka pinjaman, itu kita sepakat. Agar apa? Agar tentunya mereka bisa berusaha, bisa mendapatkan sedikit nilai ekonomi dari keluarganya. Hari ini KUR 0% di launching, kemudian dia akan mulai luncur Januari, kemudian minggu depan kita akan usahakan ya, kita usahakan nanti tetap akan ada kabar rencana kartu masa kena yang kerjasama juga dengan Bang Beni untuk membantu masyarakat. Tapi prinsipnya hari ini kita sudah menjawab satu demi satu yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang disebut RPJMD. Artinya yang disampaikan Pak Ketua DPR tadi, semua yang kami sampaikan di saat kampanye sudah mulai implementasi. Artinya tidak ada yang disampaikan dan tidak terlaksana. Perayaan ibadah menyambut Natal tampak berbeda dilakukan oleh jajaran perusahaan umum daerah Bangun Bitung. Umumnya pelaksanaan ibadah menyambut Natal berlangsung di gedung gereja, halaman atau rumah warga dan tempat lainnya. Namun berbeda, mereka melaksanakan perayaan Natal di dek kapal motor penyeberangan atau Kampetut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado. Ada Christian Woyongkire yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Christian. Halo Christian. Selamat sore rekan Firda dan Tribun News di mana Firda berada. Christian, bisa Anda informasikan bagaimana konsep pelaksanaan ibadah menyambut Natal dari perusahaan umum daerah Bangun Bitung ini? Ya, jadi pelaksanaan ibadah menyambut Natal berlangsung di dek atau bagian atas kapal motor penyeberangan KMP Tude yang setiap hari melayani penyeberangan orang, barang, dan kendaraan dari dataran Kota Bitung ke Pulau Lembe menjadi tempat pelaksanaan ibadah menyambut Natal perusahaan daerah atau Perumda Bangun Bitung, di mana kapal yang beroperasi setiap hari itu dipercantik dengan hiasan lampu sorot ke langit dan ada lampu sorot ke panggung. Terasa seperti berada di atas kapal pesiar. Bisa dideskripsikan begitu mungkin keadaan kapal motor penyeberangan Tun ini sebagai tempat perayaan ibadah menyambut Natal ini, Christian? Jadi oleh perusahaan daerah Perumda Bangun Bitung mengambil konsep perayaan Natal di atas KMP Tude dan disiarkan juga lewat live streaming atau media sosial untuk menjangkau masyarakat maupun karyawan dan karyawati yang mungkin tidak sempat hadir, serta sebagai dukungan terhadap program atau misi dari Kota Bitung menuju kota digital, sehingga dilaksanakan ibadah menyambut Natal dengan disiarkan langsung lewat live streaming dari KMP Tude, Firda. Bagaimana keterangan dari pihak Perumda Bangun Bitung sendiri dengan adanya pelaksanaan ibadah Natal di atas dek kapal? Jadi menurut perusahaan daerah Perumda Bangun Bitung, pelaksanaan ibadah menyambut Natal kali ini mengambil tema Cinta Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dan subtema Bangkit dan Jadilah Terang. Dipimpin oleh Pendeta Andre R.F. Ishak, Master Teologi, dan mengambil pembacaan Alkitab dalam 1 Petrus 22, di mana pelaksanaan tersebut juga dihadiri oleh pemerintah Kota Bitung yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Bapak Hikman Andar, mantan direktur perusahaan daerah, tamu undangan, jajaran komisaris atau jajaran direksi yang ada di perusahaan daerah Bangun Bitung. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado Christian Woyongkire atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Christian juga sudah menghimpun keterangan dari Marcos Rizal Lumobo, maksud kami, Direktur Perumda Bangun Bitung. Berikut liputannya untuk Anda. Natal saat ini memang dalam rangka kita proses pencegahan COVID. Jadi pendekatan yang kita lakukan adalah di luar ruangan. Makanya KMP Tude menjadi cara untuk kemudian kita melakukan perayaan Natal. Dengan Natal Yesus Kristus ini kita kembangkan pada proses-proses kekeluargaan di keluarga besar KMP Tude. Maka proses inilah
perayaan Natal ini yang menjadi tugas kita untuk kekeluargaan ini terbangun dengan baik di Perumda Bangun Bitung. Jadi selain di atas kapal, di dek kapal dengan hiasan-hiasan lampu juga ada live streaming. Kenapa harus live streaming? Ya, live streaming ini sebagai tanda bahwa Bitung menjadi kota digital. Jadi kekuatan ini menjadi kekuatan untuk kami buktikan bahwa Bitung sementara melakukan digitalisasi dalam proses kegiatan-kegiatan apapun, termasuk perayaan Natal yang dibuat oleh Perumda Bangun Bitung dengan menggunakan live streaming di atas kapal sambil kita berjalan, sambil kita menuju ke beberapa pulau di Pulau Lembeh. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya, Fernanda, wakil bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!